Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sofwan Marsus. Kita akan melanjutkan mempelajari aplikasi SAPD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk ujian sertifikasi kompetensi akuntansi pemerintah. Terakhir di video briefing, kita sudah menjelaskan input data transaksi, yaitu data transaksi gaji. Kita lihat tentang input data transaksi ini di buku panduan. Nah, jadi yang pertama menerima SP2D dulu di sini. Menerima SP2D LS gaji ya, yang jenisnya, kemudian tanggal dokumen sama dicatat. Nah, kalau yang pencatatan ini basis kasnya yang dari basis akrual, yang ini yang bebannya ya, bebannya. Ini basis akrualnya. Nah, kita coba di aplikasinya. Nah, soalnya misalnya ini ya. Oke, nah kita lihat aplikasi ini kemarin saya masih pakai Dinas Kesehatan ya, Jambi Kerinci. Saya pakai dua akun di sini ya. Saya sudah masukkan untuk supaya tidak beda ya antara soal dengan jawaban. Nah, ini saya ganti SKPD-nya jadi Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Klik ya. Nah, kemudian saya kunci. Kemudian username-nya saya ganti yang baru. Kemarin 10202 100 10. Nah, sekarang saya 11 ya. Ini peserta dummy juga ya. Digitnya sama dengan digit NPM saudara-saudara. Nah, tapi ini saya kemarin 10, ini sekarang 11. Nah, saya masukkan passwordnya. Nah, ini berarti saya sudah masuk di SKPD Dinas Pendidikan ya. SKPD Dinas Pendidikan. Ini saldo awalnya sudah saya input ya, sesuai dengan soal Jambi Kerinci ya. Kemudian input APBD-nya Dinas Pendidikan ya, sudah terlihat. Yang rekapnya adalah seperti ini, sesuai dengan di sini di soal. Nah, kita akan coba masukkan input transaksi tahun berjalan ya. Jadi, nah yang pertama soalnya adalah gaji PNS. Kemarin sudah 1 ya, saya masukkan. Nah, sekarang kita ulangi untuk input ini, input transaksi tahun berjalan ini. Jadi di input APBD-nya kan sudah lengkap semua ya. Tadi di sini ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan untuk gaji dengan LS ini nanti. Nah, tapi untuk mempercepat saya masukkan satu dulu saja untuk gaji ini. Gaji pokok PNS, kelompok transaksinya kita pilih belanja, jenis transaksinya menerima SP2D LS gaji ya. Kemudian tanggal dokumennya 2 Januari 2021, kita masukkan 2 Januari 2021, sumber dokumen SP2D. Nah, nomor dokumennya kita copy dari sini saja, 001, paste di sini. Kemudian jenis SP2D LS-nya LS ya. Nah, di sininya gaji dan tunjangan. Nah, kemudian pilih urusan pendidikan. LS kan langsung dibebankan ya, program pelayanan ininya di sini, kegiatannya 00 juga. Pilih objek gaji dan tunjangan. Nah, kode rincian objeknya gaji, misalnya 1 dulu aja ya, gaji pokok PNS atau uang representasi, jumlahnya sebesar, saya tambahkan jumlah 303.800. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, baru kita klik simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini kita coba masuk ke cetak laporan ini ya. Tadi saya sampaikan bahwa ini terima SP2D itu ya. Sebetulnya dia mengakui secara pembukuan berbasis akrual. Kalau jurnalnya itu dia beban gaji pokok PNS gitu ya. Kita lihat di sini ya.
Tapi untuk membuat jurnal umum kita pastikan ini ada rentang waktu yang harus kita tulis ya. Kita ketikkan di sini sampai hari ini misalnya ya 31 Agustus. Nah, kita klik jurnal umum ini saja. Nah, jadi ini kan sudah kelihatan di sini gaji pokok PNS, kreditnya rekening koran PPKD. Rekening koran PPKD sebesar 303.800. Nah, jadi ini sudah dibukukan ya, namanya menerima SP2D. Tapi sebetulnya membukukan SP2D untuk akuntansi berbasis akrual. Nah, jadi baru satu ini. Nah, kalau kita sekarang input, kan menurut panduan tadi sesudah kita input menerima SP2D, kemudian SPJ ya di buku panduan yang tadi kita bahas sebelumnya, sesudah kita terima di sini pencatatan menerima SP2D LS gaji, kita lakukan mencatat belanja LS gaji ya. Ini jadi mengakui beban akuntansi basis kasnya ini ya. Jadi beban gaji PNS-nya ini. Caranya tadi sama ya di sini, tapi bukan menerima, tapi di sini belanja LS gaji gitu ya, bukan menerima SP2D LS gaji. Pada jenis transaksinya belanja LS gaji. Jadi mengakui pada akun belanja ya untuk masuk ke LRA. Sama yang lain, nah nanti harus kita pilih di klik tombol pilih SPJ ya. Jadi kita tidak mengentry tapi mengambil dari yang sudah kita catat pada saat penerimaan SP2D LS. Jadi kita kembali ke aplikasi. Nah, yang tadi kita sudah entry, sekarang kita tambah entry baru ya. Entry baru. Saya tampilkan soalnya. Untuk yang sama, belanja gaji PNS ini kita selain tadi menerima SP2D, kita buat transaksi kedua, yaitu kita tambahkan baru di sininya ya. Klik baru, kelompok transaksinya adalah belanja, jenis transaksinya, nah tadi belanja LS gaji ya. Kalau tadi pertama menerima SP2D LS gaji ya. Nah ini ya, menerima SP2D LS. Sekarang belanja LS gaji. Nah, belanja LS gaji itu mengakui ke buku basis kas ya. Tanggal sama 2 Januari 2021. Kemudian sumber dokumen SP2D, nomor dokumen sama kayaknya saya masih punya. Nah, ya. Jenis SP2D-nya LS ya, jenis LS-nya gaji dan tunjangan. Nah, ini juga sama ya, kita bebanan pendidikan, kode program 00, kode kegiatan 00. Di objek gaji dan tunjangan, ini yang kita pilih dari sini ya, tidak dari sini. Pilih SPJ dari yang sudah kita input di menerima SP2D itu. Nah, di sini tapi kita ambil dari 1 Januari, kita filter ya. Dari 1 Januari dan sampai dengan ya tanggal sekarang saja. Jenis saya refresh belum mau keluar. Kita kasih SP2D LSGJ ya. Nah, udah keluar ya. Nah, ini yang kita klik, kita edit ya. Proses ke transaksi nanti keluar. Nah, jadi caranya seperti ini, yang sudah kita itu di sana kita edit, di sini kita proses ke transaksi ya. Jadi yang sudah dicatat menerima SP2D ini kita catat lagi karena kan angkanya sama, bedanya nanti di sini kita catat ke belanjanya ya. Kalau tadi ke beban untuk buku basis akrual. Ini sudah kita catat ke belanjanya. Jadi langsung kita simpan saja. Klik simpan. Keluar. Nah, kita cek di cetak laporan. Hasilnya nanti di jurnal umum ini bisa kita lihat 1 Januari sampai dengan 31 Agustus ya. Kita cek jurnal umum. Nah, sekarang sudah 2. Jadi yang pertama adalah gaji pokok PNS yang akrual ya.
ininya lawannya kan RKPPKD ya, lawan jurnalnya. Nah yang kedua ini belanja ya, belanja gaji pokok PNS, uang representasi yang nanti lawannya ke perubahan SAL ya. Ini dilaporkan ke laporan realisasi anggaran, yang ini dilaporan ke laporan operasional. Laporan operasional basis akrual, yang ini basis kas, demikian.